Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, kembali kita dalam renungan doa malam harian Kristen bersama kami The Gideons. Kesempatan ini kita datang bersyukur bersama-sama kepada Tuhan, dan kita boleh menikmati renungan bersama-sama untuk boleh semakin kita bertumbuh, iman kita semakin naik di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan kita mari berdoa. Kita datang kepada Tuhan agar Tuhan berikan kita hikmat dan juga sukacita untuk boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan, untuk segala apa yang boleh Tuhan limpahkan bagi hidup kami. Pada kesempatan malam hari ini kami begitu bersyukur oleh karena lawatan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan nyata bagi kami. Kami boleh tiba pada kesempatan malam hari ini menikmati suasana malam, dan kami boleh berjumpa dengan keluarga kami setelah pulang dari pekerjaan. Kami percaya semuanya karena berkat kemurahan Tuhan saja. Nah, saat ini Tuhan, kami akan menikmati renungan bersama-sama. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, akal budi Tuhan boleh limpahkan bagi setiap kami untuk boleh mengerti apa maksud makna kebenaran firman Tuhan, agar boleh kami renungkan siang dan malam, akan menjadi pedoman, menjadi bekal kami dalam mengikut Tuhan. Kami percayakan kepada Tuhan dengan sukacita. Kami boleh menyambut dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan malam hari ini, Yesus sudah lebih dari cukup bagi orang percaya. Yesus sudah lebih dari cukup bagi orang percaya. Mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saya bacakan kembali. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita sering berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus bukanlah kalimat biasa tanpa makna yang selalu kita sebutkan, yang selalu kita katakan ketika kita boleh berdoa. Ada mungkin di isi doa atau di awal doa, bahkan sering sekali ketika kita boleh mengakhiri doa-doa kita. Kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudara. Seluruh perbuatan yang dahsyat dan karya Tuhan yang ajaib diwakilkan hanya dalam nama Yesus. Itu sudah cukup, Bapak Ibu Saudara. Bila kita berseru meminta dalam nama Yesus, bila kita menyampaikan permohonan doa kita kepada Bapa dengan berlandaskan nama Yesus, Bapa di sorga akan mengabulkannya. Bukan karena kita layak untuk boleh menerimanya, tapi karena Dia yang melayakkan kita, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam Efesus 3 ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi kita harus percaya dengan iman bahwa nama Yesus menyandang cukup kekuasaan untuk boleh menjamin doa-doa Bapak Ibu Saudara yang kita serukan, yang kita naikkan kepada Tuhan. Cukup untuk boleh menjamin doa-doa kita dikabulkan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam nama Yesus adalah nama yang berkuasa di atas segala nama. Nama Yesus adalah satu-satunya nama yang sanggup menegukkan lutut, baik itu yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, Bapak Ibu Saudara. Bahkan iblis gemetar mendengar nama Yesus, dan nama Yesus satu-satunya yang sanggup mengusir setan dan segala kuasa dari roh-roh jahat. Dalam Ibrani 1 ayat 4 Bapak Ibu Saudara berkata,
bahwa Yesus adalah nama yang indah daripada nama yang diberikan Allah kepada malaikat-malaikatnya. Dan oleh karena itu kita patut bersyukur. Bersyukur memiliki Yesus yang menjadi jaminan bahwa doa-doa Bapak Ibu Saudara didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Permohonan-permohonan, kerinduan-kerinduan kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nama Yesus adalah materai untuk mengesahkan doa-doa kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus sudah lebih dari cukup bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan saat ini. Tapi itu pun Bapak Ibu Saudara, masih banyak pribadi-pribadi, orang-orang, anak-anak Tuhan yang meragukan kuasa Tuhan Yesus dan boleh berpaling mencari pertolongan ilah-ilah lain, pertolongan manusia yang kita pikir adalah kuat, hebat, memiliki kelebihan-kelebihan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan yang sangat lebih menyedihkan lagi, kita pun sering rela meninggalkan iman. Saudara-saudara kita yang mungkin kita ketahui lebih rela meninggalkan iman demi materi, demi jabatan, demi apa lagi, demi pasangan hidup. Sungguh banyak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mungkin dari kita sekolah minggu hingga kita dewasa, tapi kita boleh meninggalkan Tuhan demi pasangan hidup, meninggalkan iman percaya kita, bahkan demi jabatan. Padahal kita sudah dipupuk, kita sudah dibesarkan dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa itu buktinya kebenaran firman Tuhan tidak bertumbuh. Mungkin saja hanya bertumbuh, tapi tidak menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati oleh sekitar kita. Bahkan diri kita sendiri harus menikmatinya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai oleh karena materi, karena jabatan yang disodorkan kepada kita, kita meninggalkan Tuhan Yesus, rela meninggalkan iman percaya kita kepada Dia. Sebab Dia yang memiliki segalanya, yang empunya segalanya. Dan kenapa kita merasa miskin di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu Saudara? Kita mohonkan kepada Dia apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tapi ketika doa-doa kita, ketika seruan kita belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Dia tidak hidup, bukan berarti Dia tidak berkuasa untuk boleh menyatakannya bagi kita. Kita saja yang kurang bersabar, kita saja yang tidak tekun datang kepada Tuhan. Mungkin kita hanya datang kepada Tuhan seminggu, setia sebulan, setia setahun, tapi tidak setia selama-lamanya. Lagu pujian berkata, setia-setialah seperti Tuhan Yesus yang selalu setia, yang sampai selama-lamanya tetap setia. Lewat renungan kita pada kesempatan malam hari ini, kita percaya ketika kita mau tidur, kita datang kepada Tuhan untuk boleh berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Apa saja yang kita rindukan, bahkan tidur kita, keluarga kita malam hari ini diberkati oleh Tuhan, hingga esok pagi kita boleh bangun dengan penuh ucapan syukur kepada Kristus, Allah kita yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh nikmati pada kesempatan malam hari ini. Semua berkat kasih kemurahan Tuhan saja. Waktu kesempatan yang begitu baik yang Kau berikan bagi kami untuk boleh kami nikmati bersama-sama lewat doa sebelum kami tidur, bahkan renungan malam kami nikmati bersama-sama. Kami akan semakin mengerti bahwa dalam nama Yesus adalah nama yang berkuasa, bahwa dalam nama Yesus perbuatan yang dahsyat, karya-Mu yang luar biasa akan nyata dalam hidup kami. Apapun kerinduan, apapun pergumulan anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara kami yang sedang berdoa, mendengarkan renungan ini bersama-sama dengan kami, nyatakan yang terbaik bagi mereka. Berikan mereka kesabaran, bahkan ketekunan untuk boleh tetap datang kepadamu, bersyukur kepadamu, bersandar kepadamu, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan untuk tetap datang kepada Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik,
tidur kami malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tangan-Mu yang lembut, dekapan kasih Tuhan nyata bagi kami, untuk boleh kami bangun dengan penuh ucapan syukur di pagi hari. Engkau jauhkan sakit, penyakit, hingga malapetaka daripada kami. Tapi berkat Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh melingkupi hidup kami. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan, rancangan yang indah yang telah Tuhan rancangkan, yang telah Tuhan sediakan untuk boleh kami nikmati bersama-sama dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa untuk berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk boleh mendengarkan renungan setiap hari yang boleh kami rangkumkan, yang boleh kami sajikan, yang boleh kami sediakan, untuk boleh kita semakin dibangun, iman percaya kita semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke semua media sosial Bapak Ibu Saudara, untuk boleh memberkati anak-anak Tuhan di luar sana, bahkan yang sedang gersang, agar senantiasa diserami oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kabar baik ini boleh dengarkan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Maka terpuji nama Tuhan kekal abadi sampai selama-lamanya. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.